Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas UTS Sejarah Peradaban Islam. Periode pada masa Rasulullah. Periode ini dimulai ketika Rasulullah diangkat menjadi Rasul pada tanggal 17 Ramadan atau 6 Agustus 611 Masehi. Dalam periode ini terdapat 3 fase penting. Fase pertama, menciptakan komunitas baru sebagai hasil transformasi nilai Islam yang semula berbentuk kesukuan menjadi masyarakat bercorak Islam. Fase kedua, di mana nilai-nilai Islam dijadikan sebagai dasar institusi kenegaraan elit perkotaan. Dan fase ketiga, yaitu peranan masyarakat Islam dalam mengubah mayoritas masyarakat Timur Tengah menjadi komunitas tokoh yang berlandaskan monoteistik. Masa Khulafa Rasyidin. Yang pertama, masa Khulafa Abu Bakar. Setelah Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar As-Siddiq yang bernama lengkap Abdullah ibnu Abu Quhafah Al-Tamimi terpilih sebagai khalifah yang pertama. Ia merupakan pemimpin agama sekaligus kepala negara kaum muslimin. Selama masa pemerintahannya, Abu Bakar banyak menghadapi persoalan dalam negeri yang berasal dari kelompok murtad, nabi palsu, dan orang-orang yang menolak membayar zakat kepada negara. Dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan umat Islam, Khalifah Abu Bakar melaksanakan berbagai kebijaksanaan ekonomi seperti yang telah dipraktikkan Rasulullah SAW. Ia sangat memperhatikan keakuratan perhitungan zakat sehingga tidak terjadi kelebihan atau kekurangan pembayarannya. Hasil pengumpulan zakat tersebut dijadikan sebagai pendapatan negara dan disimpan dalam Baitul Mal untuk langsung didistribusikan seluruhnya kepada kaum muslim hingga tak ada yang tersisa. Yang kedua, masa Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa pemerintahannya yang berlangsung selama 10 tahun, Umar bin Khattab banyak melakukan ekspansi hingga wilayah Islam meliputi Jazirah Arab, sebagian wilayah kerajaan Romawi, Syria, Palestina, dan Mesir, serta seluruh wilayah kerajaan Persia, termasuk Irak. Atas keberhasilannya tersebut, orang-orang Barat menjuluki Umar bin Khattab sebagai The Saint Paul of Islam. Yang ketiga, masa Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah seorang yang jujur dan soleh, tetapi sangat tua dan lemah lembut. Dia adalah salah satu dari beberapa orang terkaya di antara sahabat-sahabat Nabi. Pada masa pemerintahannya yang berlangsung selama 12 tahun, pada 6 tahun pertama kepemimpinannya, Balkh, Kabul, Ghazni, Karman, dan Istan ditaklukkan. Untuk meningkatkan pengeluaran pertahanan dan perlautan, meningkatkan dana pensiun, dan pembangunan berbagai wilayah taklukan baru, negara membutuhkan dana tambahan. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan membuat beberapa perubahan administrasi tingkat atas dan mengganti gubernur. Lahan luas yang dimiliki keluarga kerajaan Persia diambil alih oleh Umar, tetapi dia menyimpannya sebagai lahan negara yang tidak dibagi-bagi. Sementara itu, Utsman membaginya kepada individu-individu untuk reklamasi dan untuk kontribusi sebagian yang diprosesnya kepada Baitul Mal. Yang keempat, masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib yang hanya berlangsung selama 6 tahun selalu diwarnai dengan ketidakstabilan kehidupan politik. Ia harus menghadapi pemberontakan Talha, Zubair ibnu Al-Awwam, dan Aisyah yang menuntun kematian Utsman bin Affan. Berbagai kebijakan tegas yang diterapkannya menimbulkan api permusuhan dengan keluarga Bani Umayyah yang dimotori oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Menurut sebuah riwayat, ia secara sukarela menarik diri dari daftar penerima dana bantuan Baitul Mal. Bahkan menurut riwayat yang lain, Ali memberikan sumbangan sebesar 5.000 dirham setiap tahun. Selama masa pemerintahannya, Khalifah Ali bin Abi Thalib menetapkan pajak terhadap para pemilik
makan sebesar 4.000 dirham dan mengizinkan Ibnu Abbas, gubernur Kufah, memungut zakat terhadap sayuran segar yang akan digunakan sebagai bumbu masakan. Pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, alokasi pengeluaran uang lebih masa tetap sama sebagaimana halnya pada masa pemerintah Khalifah Umar. Masa kekhalifahan Bani Umayyah. Memasuki masa keemasan Muawiyah yang menjadi awal kekuasaan Bani Umayyah, pemerintahan yang bersifat demokratis berubah menjadi monarki hereditaris, kerajaan turun-temurun. Suksesi kepemimpinan secara turun-temurun dimulai ketika Muawiyah mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menyatakan setia terhadap anaknya Yazid. Pada masa dinasti Bani Umayyah, selain perluasan kekuasaan dan dakwah, Bani Umayyah juga banyak berjasa dalam pembangunan di berbagai bidang. Keberhasilan banyak dicapai oleh dinasti Bani Umayyah, tetapi hal ini tidak berarti persoalan politik dalam negeri dapat dianggap stabil. Khalifah besar dinasti Bani Umayyah: A. Muawiyah ibnu Abi Sufyan 661 sampai 680 Masehi. B. Abdul Malik ibnu Marwan 685 sampai 705 Masehi. C. Al-Walid ibnu Abdul Malik 705 sampai 715 Masehi. D. Umar ibnu Abdul Aziz 717 sampai 720 Masehi dan Hashim ibnu Abdul Malik 724 sampai 743 Masehi. Masa Bani Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah didirikan pada tahun 1132 Hijriah atau 750 Masehi oleh Abul Abbas As-Saffah dan sekaligus sebagai khalifah pertama. Kekuasaan Bani Abbas melewati rentang waktu yang sangat panjang, yaitu 5 abad, dimulai dari tahun 132 sampai 656 Hijriah atau 750 sampai 1258 Masehi. Masa kekuasaan Bani Abbasiyah memiliki 5 periode. Periode pertama, masa pengaruh Persia. Dinasti Abbasiyah berlangsung dari masa kekuasaan Abu Abbas As-Saffah sampai Al-Wasik 750 sampai 847 Masehi. Faktor terjadinya kemajuan pada periode ini adalah karena terjadinya asimilisasi dalam dinasti Abbasiyah. Periode kedua, masa pengaruh Turki. Masa ini berlangsung sejak tahun 847 sampai 945 Masehi, ketika kekhalifahan dipimpin oleh Al-Mutawakkil. Ia dan para wakilnya sangat lemah dalam menjalankan pemerintahan. Hal ini menjadi kesempatan bagi orang-orang Turki yang berada dalam pemerintahan masa Al-Mu'tasim untuk mengambil alih kekuasaannya. Periode ketiga, masa pengaruh dinasti Buwai. Periode ini berlangsung sejak tahun 1945 sampai 1055 Masehi. Periode ini menunjukkan keadaan yang semakin memburuk dikarenakan kekhalifahan dinasti Abbasiyah pada masa ini berada di bawah dinasti Buwaihi. Periode keempat, masa pengaruh dinasti Saljuk. Masa ini dimulai dari tahun 1505 sampai 1909 Masehi. Pada periode ini Bani Buwaihi yang awal mulanya memegang kekuasaan dinasti Abbasiyah mulai terkalahkan oleh Bani Saljuk. Periode kelima, terbebas dari dinasti-dinasti lain. Akhirnya pada periode ini 1909 sampai 1258 Masehi, kekhalifahan dinasti Abbasiyah mengalami kebebasan dari berbagai pengaruh dinasti lainnya. Pusat pemerintahan pun berada di Baghdad. Masa Turki Utsmani. Kesultanan Turki Utsmani atau Kesultanan Utsmaniyah pernah menjadi kekuatan utama dunia. Wilayahnya mencakup sepertiga luas dunia. Pendiri Kesultanan Turki Utsmani adalah Utsman Bey dari suku Turki pada tahun 1269 sampai 1326 Masehi. Saat itu pemerintahannya masih berbentuk kekaisaran sebagai kekaisaran kecil dan dalam upaya memperluas
dukungan, sang kaisar sengaja memindahkan ibu kota agar pengaruhnya bisa kian meluas. Wilayah Konstantinopel pada mulanya merupakan bagian dari kekuasaan Kekaisaran Romawi atau Bizantium. Negara-negara Eropa menyebutkan sebagai Kekaisaran Ottoman atau dinasti Turki Utsmani. Kesultanan Turki Utsmani mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman Agung pada abad 16 dan 17. Itu cakupan wilayahnya meliputi Eropa, Albania, Azerbaijan, Bosnia Herzegovina, Bulgaria, Kroasia, Siprus, Yunani, Eritrea, Georgia, Kosovo, Yunani, Rusia, Rumania, Montenegro, Slovenia, Serbia, Ukraina, Slovenia, Moldova, dan sebagian Spanyol. Afrika, India, Sudan, Tunisia, Aljazair, Somalia, Mesir, dan lain-lain, serta Asia, Yaman, Irak, Palestina, Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain, Suriah, Oman, Qatar, Lebanon, dan lain-lain termasuk Indonesia. Masa Kerajaan Safawi. Pada masa pemerintahan Ismail, berhasil mengembangkan wilayah kekuasaannya sampai ke daerah Mazandaran, Gurgan, Yazd, Diyar, Baghdad, Sirwan, dan Khurasan hingga meliputi ke daerah Sabit Subur, Fortil, Roset. Pada masa Abbas I berhasil menghilangkan pasukan Kizilbas dan membentuk pasukan baru yang beranggotakan budak-budak tawanan dari Georgia, Armenia, dan Sirkasia tahun 1662 Masehi. Abbas berhasil menguasai kepulauan Hormuz dan mengubah pelabuhan Gurmun menjadi pelabuhan Bandar Abbas. Kerajaan Safawi ini berdiri di saat kerajaan Turki Utsmani mencapai puncak kejayaannya. Masa dinasti Mughal. Kerajaan Mughal ini didirikan oleh Zahiruddin Muhammad Babur 1526 sampai 1630 Masehi. Salah satu dari cucu Timur Leng, ayahnya Umar Mirza, penguasa Fergana pada tahun 1504 Masehi. Ia menduduki Kabul, ibu kota Afghanistan. Setelah Kabul dapat ditaklukkan, Babur meneruskan ekspansinya ke India. Pada tahun 1525 Masehi, Babur berhasil menguasai Punjab dengan ibu kota Lahore. Setelah itu, ia memimpin tentaranya menuju Delhi. Pada 21 April 1526 Masehi, terjadilah pertempuran yang dahsyat di Panipat. Ibrahim Lodi beserta ribuan tentaranya terbunuh dalam pertempuran itu. Babur masuk kota Delhi sebagai pemenang dan menegakkan pemerintahannya di sana. Dengan demikian berdirilah kerajaan Mughal di India. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.